kita lanjut ke topik berikutnya. Jadi saya punya sebuah matriks A lagi ya, dan kita definisikan S itu adalah A transpose A. Nah, kemudian misalkan U1 sampai UN itu adalah basis yang ortonormal yang juga merupakan vektor eigen dari si S, di mana karena S itu adalah sudah definite positif, maka nilai-nilai eigen dari si S itu sudah pasti non-negatif ya. Karena dia non-negatif, maka kita bisa menuliskan nilai eigennya itu sebagai ini nih, RI kuadrat ya. Karena dia kan non-negatif, jadi kalau semua bilangan yang non-negatif itu bisa ditulis sebagai sesuatu kuadrat ya. Nah, kemudian definisikan ini ya, vektor-vektor ini AU1, AUN, A1, AU2 sampai AUN gitu. Maka vektor-vektor tersebut itu saling ortogonal ya, dan juga panjangnya itu sama dengan ini nilai eigennya, bukan akar dari nilai eigennya. Nah, lemma ini akan kita buktikan sekarang, langsung saya tulis di bawah ini ya. Jadi bukti. Nah, yang pertama kita harus buktikan itu adalah akan dibuktikan AU1 sampai AUN itu adalah saling ortogonal ya. Jadi saya akan langsung tulis aja hasil kali dalam antara AUI dengan AUJ ya, dimana I itu tidak sama dengan J ya. Nah, ini tuh apa hasilnya? Itu adalah ini AUI transpose dikalikan AUJ. Nah, ini saya akan transposnya akan saya masukkan ke dalam, berarti UI transpose dikalikan A transpose A UJ. Nah, ini adalah S ya, saya akan ini ubah menjadi S. Jadi UI transpose S dari UJ, dan ini adalah hasil kali dalam antara UI dengan S UJ. Dan kita manfaatkan bahwa RJ kuadrat itu adalah nilai eigen dari si UJ ya. Maka ini adalah UI, RJ kuadrat UJ, dan RJ kuadratnya bisa keluar UI, UJ, dan ini sama dengan 0. Kenapa? Karena UI sama UJ itu adalah basis yang ortonormal dan sudah ortogonal ya. Maka terbukti bahwa jika I tidak sama dengan J, ini I tidak sama dengan J ya, maka AUI sama AUJ itu saling ortogonal. Nah, kemudian bukti yang kedua itu panjangnya itu I, berarti kita akan ini AUI sama AUI sekarang. Nah, ini dengan cepat dengan cara yang sama ini akan menjadi ini ya, RI kuadrat UI, UI, dan ini sama dengan RI kuadrat. Nah, akibatnya panjang dari AUI itu adalah akar dari ya hasil kali dalam antara AUI, AUI, itu adalah RI. Nah, semoga cukup jelas pembuktiannya, tidak terlalu susah. Nah, kita lanjut ke topik berikutnya tentang definisi 4.64. Nah, di sini kita akan mulai berkenalan dengan ini, apa itu sih singular value decomposition atau dekomposisi dari nilai tunggal, atau mungkin kalau di bahasa machine learning itu adalah ini principal component analysis ya. Nah, jadi ada dua definisi. Yang pertama itu adalah ini definisi dari pseudo diagonal, dan yang kedua itu adalah definisi dari ini nih, singular value decomposition. Nah, apa itu definisi pseudo diagonal? Jadi D itu adalah matriks yang pseudo diagonal, namun biasa kan matriks diagonal tuh harus matriks persegi, namun di sini nggak harus ya. Jadi D itu bisa aja matriks yang lebih panjang seperti ini, lebih panjang kolomnya dibanding barisnya, atau bisa aja matriks yang seperti ini, yang lebih banyak barisnya dibanding kolomnya. Nah, dia dikatakan pseudo diagonal jika elemen-elemen selain diagonalnya itu 0 gitu ya. Berarti ini A, misalkan ini A, misalkan diagonalnya itu A, B, dan C, misalkan ini barisnya ada 3 lah ya gitu ya. Nah, bisa aja barisnya ada 4 ya, tapi saya ambil 3 aja sebagai contoh. Nah, A, B, C itu boleh 0 ya, tapi yang lainnya selain si A, B, C itu harus 0 semua ya. Nah, seperti ini ya.
Nah, begitu pula dengan yang kalau barisnya lebih banyak ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini adalah matriks pseudo-diagonal. Nah, kemudian apa itu singular value dekomposisi dari sebuah matriks A? Nah, biasanya kalau matriks A, kalau lagi-lagi kita punya matriks A itu berukuran M kali N. Nah, biasanya tuh M-nya itu lebih banyak daripada si N ya. Berarti si matriks A itu tuh seperti ini nih. Barisnya tuh lebih banyak dibanding kolomnya. Nah, maka A itu bisa didekomposisi secara singular value. Berarti A itu bisa kita bentuk menjadi sebuah matriks U, dan U itu adalah matriks yang persegi ya. Jadi U1 itu adalah ini M kali M, diagonal, matriks D itu yang ini adalah ukurannya M kali N, dan U2 transpose ini tuh ukurannya adalah N kali N. Nah, si matriks D ini adalah matriks yang pseudo-diagonal, dan U1 itu adalah matriks yang ortogonal, U2 juga adalah matriks yang ortogonal. Nah, singular value decomposition itu mirip ya, atau analog sama ini, sama diagonalisasi ya, jika Anda ingat ya. Nah, jadi seandainya si A itu bukanlah matriks persegi, maka dia tidak bisa didiagonalisasi, tapi setidaknya dia bisa didekomposisi secara singular value. Ya, semoga cukup jelas ya. Nah, di sini saya ingin memberikan sebuah contoh dari singular value decomposition yang paling standar ya, yaitu adalah ini. S itu adalah sebuah matriks simetris ya. Nah, kalau S itu matriks simetris, telah kita ketahui bahwa nilai eigen dari S semuanya real ya. Dan juga S itu bisa didiagonalisasi ya. Dan berarti S itu dapat didiagonalisasi. Dapat diagonalisasinya itu dengan secara khusus ya, secara ortogonal. Atau dengan kata lain, jika kita punya nilai eigennya itu adalah ini, CS, maka W1 sampai WS itu adalah ruang vektor yang saling ortogonal ya. Nah, akibatnya apa? Si S ini bisa saya tulis menjadi seperti ini ya. D, di mana isi dari si D itu adalah C1 sampai CS ya. Nah, kemudian P dikalikan P transpose ya. Harusnya P inverse nih. Nah, cuman karena si P itu adalah vektor-vektor eigen, nah kita bisa pilih vektor-vektor eigennya itu yang sudah saling ortonormal, sehingga kita nggak usah pakai inverse, tapi kita cukup pakai transpose. Nah, ini adalah contoh dari SVD ya, karena ini seolah-olah ini adalah U-nya, U1-nya ini adalah U2 transpose-nya. Dalam hal ini U1 sama dengan U2 sih. Ya. Dan D ini, walaupun D ini adalah matriks persegi, tapi D itu adalah matriks diagonal, tapi kan matriks diagonal itu adalah matriks yang pseudo-diagonal juga ya. Oleh karena itu, maka ini tuh bisa dikatakan sebagai sebuah singular value decomposition.